ya. Oke, itu untuk demam. Nah, ini nanti bisa membantu kalian ya untuk apa aja sih DD demam ya berdasarkan ini gejala-gejala penyerta lain yang muncul gitu ya. Jadi ada DD demam yang disertai dengan tanda lokal ya. Ada juga DD demam yang tidak disertai tanda lokal. Jadi hanya demam aja. Kalaupun ada gejala, gejalanya gejala sistemik ya gitu. Kalau yang ada tanda lokal, maka kemungkinannya adalah sesuai dengan lokasi munculnya tanda lokal tersebut ya. Jadi misalkan kemungkinannya kalau demam disertai tanda lokal ada ISPA, infeksi virus pada saluran nafas atas. Nah, itu kalau demamnya disertai dengan gejala batuk pilek ya, kemudian ada nyeri telan ya. Lalu dari pemeriksaan fisik kita memang dapatkan tanda-tanda peradangan di saluran nafas atas dan tidak ada gejala sistemik yang lain. Jadi gejala sistemiknya hanya demam aja, gejala lainnya lokal di saluran nafas atas. Nah, itu kemungkinannya infeksi pada saluran nafas atas ya. Kemudian kalau pneumonia, maka selain demam kita juga dapatkan gejala-gejala respirasi ya seperti batuk. Nah, dari pemeriksaan fisiknya akan kita dapatkan suara nafas tambahan ya. Kemudian otitis media. Nah, ini sesuai lokasinya karena dia di telinga tengah, maka selain demam juga disertai nyeri telinga ya dan tergantung fasenya ya. Bisa kalau pas fase purulen ya, maka akan didapatkan riwayat keluarnya cairan ya dari telinga. Dari pemeriksaan fisik, membran timpaninya tampak hiperemi, kemudian cembung. Kalau sudah perforata maka akan tampak membran timpaninya perforasi ya. Kemudian sinusitis. Nah, ya, atau sinusitis berarti demam, kemudian ada gejala adanya radang pada sinus ya, ditandai cairan hidung atau pilek yang berbau dan pada saat perkusi di area sinus ya ada nyeri ya dan ada tanda radang sesuai dengan sinus yang terkena ya. Lalu mastoiditis. Nah, itu kalau sesuai dengan lokasi mastoid selain demam juga ada benjolan yang teraba lunak atau nyeri di daerah mastoid dan memang ada tampak tanda-tanda radang ya di lokasi mastoid. Kemudian abses di faring. Nah, biasanya selain demam ada nyeri ya, kemudian teraba, nodus pada cervical dan ada keluhan nyeri telan ya, sulit untuk menelan atau terasa ada yang mengganjal ya pada saat makan atau minum. Kemudian meningitis. Nah, kalau meningitis ini ada tanda-tanda gejala sistem saraf ya seperti kejang, kesadaran menurun, nyeri kepala, muntah ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ada kaku kuduk. Kemudian ubun-ubunnya biasanya cembung ya dan didukung dengan hasil LP dari cairan cerebrospinal didapatkan adanya bakteri atau peningkatan kadar leukosit dan protein. Kemudian infeksi jaringan lunak pada kulit ya didapatkan tanda-tanda selulitis ya. Jadi ada benjolan atau tumor di bawah kulit yang teraba nyeri dan kemerahan ya karena lokasi infeksinya di bawah kulit ya. Lalu demam rematik akut biasanya disertai demam, lalu hiperemi ya, pada sendi, kemudian nyeri dan bengkak. Lalu ada gejala-gejala pada jantung ya, karditis, kemudian di kulit didapatkan erythema marginatum dan nodul sukutan. Serta dari pemeriksaan lab didapatkan peningkatan LED dan asto. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail tentang demam rematik akut di penyakit pada sistem imun ya. Atau mungkin dulu sudah pernah kalian dapatkan di patologi kardiovaskuler ya. Oke, seperti itu untuk demam yang disertai tanda lokal. Kalau tidak ada tanda lokal, DD-nya adalah tinggi ya. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Lalu malaria, demam tifoid ya, kemudian ISK, sepsis ataupun demam yang berhubungan dengan infeksi HIV ya. Jadi itu gejala-gejalanya sistemik semua ya. Seperti demam, menggigil, sakit kepala ya, nyeri-nyeri sendi ya. Jadi tidak ada tanda khas
pada satu lokasi tertentu sebagaimana pada demam dengan infeksi lokal ya. Nah, nanti kalian bisa baca di sini kondisi apa saja yang membantu kita untuk mendede ya. Jadi kira-kira ini arahnya demamnya ini karena DBK, karena malaria kah, atau tifoid kah ya. Itu ada beberapa gejala khusus yang bisa membantu kita untuk mempersempit kemungkinan diagnosis ya. Misalkan kalau pada pada DB atau demam tinggi ya, maka demamnya itu sifatnya mendadak ya, lamanya sekitar 2 sampai 7 hari. Jadi mendadak tinggi terus-menerus 2 sampai 7 hari ya. Lalu ada manifestasi perdarahan, pembesaran hati ya. Kalau pada DHF yang grade 3 atau 4 didapatkan tanda-tanda gangguan sirkulasi ya. Dari pemeriksaan lab akan kita dapatkan peningkatan nilai hematokrit ya, kemudian trombositopeni dan leukopeni. Ini sudah kita pelajari ya kemarin, ataupun ada riwayat keluarga yang memang terkena tinggi ya. Bedanya dengan malaria, kalau malaria demamnya intermiten. Jadi ada fase dia demam, fase dia turun ya, jadi intermiten atau periodik ya. Kemudian pada saat demam disertai menggigil, nyeri kepala, berkeringat dan nyeri otot. Kemudian karena ada penghancuran eritrosit ya, maka pasien cenderung pucat ya, didapatkan anemia, kemudian hepatomegali, splenomegali, dan pada hapusan darahnya kita akan dapatkan plasmodium ya. Ini yang merupakan gold standar pemeriksaan malaria ya. Lalu kalau tifoid, demamnya lebih dari 7 hari ya. Jadi kalau tadi DB 2 sampai 7 hari, kalau tifoid yang jelas lebih dari 5 hari dan bisa lebih dari 7 hari ya. Dan biasanya gejala-gejala lain meliputi gejala di saluran cerna ya, seperti nyeri perut, kembung, mual muntah ya, gangguan pada BAB entah itu diare atau konstipasi ya. Lalu pada tifoid yang berat bisa kita dapatkan delirium ya atau ensefalopati. Kemudian kalau untuk SK infeksi saluran kemih ya, jadi selain demam ada nyeri pada saat berkemih atau frekuensi pipisnya lebih sering dari biasanya ya. Kalau pada anak-anak bisa juga dia nggak bisa nahan pipis ya. Kemudian ada nyeri pada nyeri ketok ya, ada nyeri ketok dan atau nyeri tekan suprapubik gitu ya. Kemudian hasil UL-nya ya nanti didukung hasil UL kalau didapatkan protein nuri, leukosit sehat toksik anaknya jadi kelihatan sakit berat ya. Lalu suhunya bisa hipertermi, bisa hipotermi, jadi instabilitas suhu ya. Lalu disertai takikardi, takipno, gangguan sirkulasi ya. Pemeriksaan labnya bisa didapatkan leukositosis atau leukopeni ya. Jadi ini semoga bisa membantu adik-adik ya untuk mempersempit kemungkinan penyebab demam. Tapi tetap ya, sekali lagi saya tekankan anamnesis, pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan ditunjang oleh pemeriksaan penunjang ya untuk penegakan diagnosisnya ya. Ini setidaknya bisa membantu mengarahkan sehingga kalian bisa usulkan ya pemeriksaan penunjang yang sesuai ya. Nah, kalau demamnya disertai ruam ya, kemungkinannya bisa campak ya, campak atau measles atau rubella ya, kemudian rubella, exanthema subitum, kemudian scarlet fever. Scarlet fever ini adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A. Lalu DB juga ya bisa disertai ruam ataupun infeksi virus lain seperti chikungunya atau enterovirus ya. Kalau pada campak ini kemarin kita juga udah belajar ya, ada fase prodromalnya dulu ya. Di prodromal ini berupa demam disertai gejala-gejala batuk, pilek atau mata merah ya. Nah, demamnya makin lama makin tinggi, di puncak demam mulai muncul ruam ya. Kemudian DD-nya adalah rubella atau campak Jerman. Kalau campak Jerman, ruamnya sifatnya khas bentuknya dan ada pembesaran KGB ya, bisa di pos auricula, bisa di suboksipital atau di coli posterior ya. Kemudian ada exanthema subitum. Nah, kalau exanthema subitum biasanya pada bayi ya 6 sampai 18 bulan dan ruamnya itu baru muncul ketika suhunya turun. Jadi habis demam mencapai puncak, begitu demamnya turun, ruamnya muncul ya. Lalu kalau scarlet fever itu dia biasanya demamnya tinggi, lalu ada muncul ruam-ruam merah seluruh tubuh, biasanya dimulainya di daerah lipatan-lipatan, jadi di leher, di ketiak, atau di inguinal.
ya, itu scarlet fever. Dan biasanya selain demam dan ruam, kalau kita lihat di faringnya ya, maka akan kelihatan sangat hiperemis ya, dan ada kemerahan pada lidah ya. Jadi lidahnya itu ada apa tonjolan-tonjolan kemerahan ya, mirip seperti gambaran stroberi ya, makanya kita sebut strawberry tongue ya. Itu khas pada scarlet fever. Lalu kalau DB tadi sudah tahu, infeksi virus yang lain biasanya demam disertai gangguan spesifik ringan, gangguan sistemik ringan, ruamnya sih nggak khas ya kalau untuk infeksi virus. Oke. Nah, kalau demamnya lebih dari 7 hari, maka kemungkinannya bisa tifoid, kemudian bisa TB, ya, lalu endokarditis infektif, jadi radang pada otot bagian dalam dari jantung atau lapisan terdalam jantung, ya, atau endokard, lalu demam rematik akut atau deep abscess atau abses dalam, ya, ini kemungkinannya, ya. Tinggal nanti lihat ada gejala penyertanya apa ya. Kalau TB selain demam tinggi biasanya disertai anoreksia, ada penurunan berat badan ya, gejala-gejala batuk lama, kemudian pembesaran kelenjar ya, dan didukung oleh adanya riwayat TB atau kontak TB ya. Kemudian dari ronsen ada gambaran khas TB. Oke. Lalu kalau endokarditis infektif biasanya ada gejala sistem sirkulasi ya. Jadi pucat, ada clubbing finger, ada bising jantung ya. Kemudian ada splinter hemorrhage. Nah, ini khas juga pada endokarditis infektif. Kalau DRA tadi udah, abses dalam tergantung dari lokasi absesnya ya. Yang jelas ya. Jadi radang berarti ada pembesaran, hiperemi dan nyeri ya. Itu. Nah, setelah tadi kita sudah tahu kemungkinan-kemungkinan penyebab demam dan apa aja yang harus digali lebih lanjut ya untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab atau etiologi dari demam tersebut serta work up-nya seperti apa. Nah, ini kita coba ini ya, latihan kasus ya. Apabila ini ada seorang anak laki-laki usianya 8 tahun, kemudian dibawa ke poli dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Nah, ini ya, coba kalau menurut kalian ini apa ini kasusnya? Demamnya 2 hari yang lalu, kemudian demamnya terjadi mendadak dan tidak naik turun, berarti terus-menerus ya demamnya. Lalu selain demam juga ada keluhan nyeri kepala dan nyeri seluruh tubuh ya. Nah, Ibu sudah memberikan obat penurun demam, namun demamnya cenderung bandel ya, jadi hanya turun sebentar kemudian naik lagi ya. Dan ada tetangga yang dirawat sejak 4 hari yang lalu karena demam berdarah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan heart rate 110 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 38,6, dan hasil uji tourniquetnya positif. Oke, ini kira-kira apa nih penyebab demamnya kalau kasusnya seperti ini? DBD, dokter. DBD. DBD atau DB? DB. DB, dokter. DB ya. Kalau yang jawab DB, reasoningnya apa? Yang jawab DBD, reasoningnya apa? Ya. Izin dokter untuk yang DB tadi, untuk reasoningnya panas naik turun, kemudian ada hasil tourniquetnya positif. Panas naik turun. Ya, ini demamnya tidak naik turun ya. Gimana? Kalau dari pola demamnya bagaimana?
Ayo yang, eee, menduga ini DB, dasarnya apa nih? Kalau dari karakteristik demamnya? Yang demam pelana kuda itu, Dokter. Demam pelana kuda. Oke, sebentar. Kalau dari skenario ini mana yang menunjukkan saddleback fever ya berarti ya? Kalau ini demamnya seperti apa? Kalau di skenario ini? Demamnya niku dokter, mendadak terus ada sakit kepala terus ada nyeri seluruh badan. Oke ya. Nah, kalau saya tanya karakteristik demam, berarti kita fokus di demam dulu ya. Betul, tadi demamnya mendadak. Terus kalau dari lama demamnya, Baru 2 2 hari, hari Dokter. dokter. baru 2 hari ya. Ada kemungkinan ke arah tifoid nggak kalau kayak gini? Tidak, Dokter. Ya, masih belum ya. Belum, Masih Dokter. belum, kita belum tahu karena demamnya baru 2 hari. Jadi kita nggak pikirkan ke tifoid dulu ya. Kalau TBC? Belum juga dokter. Iya, kurang cocok ya. Kalau di atas 7 hari baru kita pikirkan kemungkinan tifoid atau TBC ya. Tapi kalau masih 2 hari berarti kan sifatnya akut ya. Nah, 2 hari mendadak dan terus-menerus ya. Ini sebenarnya lebih tepat ke arah apa nih? Apalagi disertai sakit kepala, nyeri seluruh tubuh. Kemudian ada tetangga yang dirawat karena demam berdarah ya. Berarti ini sudah jelas sekali ya arahnya ke DB ya atau dengue fever ya. Cuman apakah ini dengue fever saja atau demam berdarah tinggi? Nah, ini kita belum tahu ya. Apa data yang kita butuhkan untuk menentukan apakah ini DB atau DBD? Niku dokter ada uji tourniquetnya positif. Kalau tourniquet positif ini di DB bisa, di DBD juga bisa ya. Iya, Dokter. Jadi apa kira-kira selain uji tourniquet? Data tambahan lab. Iya, pemeriksaan lab apa lebih tepatnya? Hematokrit Hematokrit Iya, sama trombo. ya, hematokrit yang kita lihat ya. Di samping kalau trombositnya mungkin lebih turun ya kalau pada DBD di bawah 100.000 ya. Tapi yang paling membedakan adalah hematokritnya ya. Kalau ada peningkatan hematokrit di atas 20%, maka arahnya ke DBD atau DHF ya, demam berdarah DBD atau DHF dengue hemorrhagic fever ya. Kalau hematokrit masih belum meningkat ya, sudah ada trombositopeni, leukopeni ya, maka arahnya ke dengue fever aja atau DB ya, DF atau DB atau dengue fever ya. Nah, uji tourniquet positif berarti ada tanda perdarahan yang distimulasi ya. Jadi bukan perdarahan spontan ya. Biasanya kalau masih tourniquet positif atau bukan perdarahan spontan, maka kalaupun dengue fever masih yang ini ya. Misalnya pun maaf kalau misalnya pun didapatkan peningkatan hematokrit atau DHF, DHF-nya masih grade 1 ya, karena perdarahannya bukan perdarahan spontan. Gitu ya. Oke. Tapi sudah betul tadi arahnya ke dengue ya. Bisa dengue, bisa dengue fever, bisa DHF ya. Oke, yang penting kalian sudah tahu karakteristiknya ya.
kita bisa curiga ke arah situ kalau demam, ya biasanya demamnya 2-7 hari, mendadak, demam tinggi, dan menetap. Jadi demamnya bukan yang naik turun gitu ya. Bisa turun sebentar kemudian naik itu atau saddleback fever itu biasanya turunnya pada saat fase kritis lalu naik sebentar pada saat masuk fase pemulihan gitu ya. Oke. Dan ini ada riwayat tetangga yang juga dirawat karena DB ya, berarti ada faktor resiko di lingkungan tersebut ya. Oke, seperti itu. Itu untuk demam ya. Kita lanjutkan sekarang ke muntah. Muntah adalah kondisi di mana terjadi ekspulsi kuat dari isi gaster melalui mulut dan bisa juga lewat hidung ya. Kalau untuk mekanisme terjadinya muntah, ini sudah pernah kalian pelajari di blog fisiologi digestif ya mungkin ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada pusat muntah ya, pusat muntah di mana sinyal untuk muntah ini reseptornya itu ada banyak ya. Jadi banyak jalur reseptor yang bisa memicu muntah. Ada jalur mekanis ya. Kemudian bloodborne toxin ini pada kondisi infeksi ya yang bisa memicu muntah. Lalu rangsangan dari motion ya pada pasien-pasien motion sickness ya atau mabuk ya. Kemudian faktor emosi ya gitu. Nah, nanti kemudian akan diproses pada pusat muntah ya. Kemudian efektornya ya efeknya adalah refleks muntah ya, ditandai dengan pengeluaran isi gaster secara mendadak gitu ya. Nah, muntah itu bisa karena kondisi kelainan pada gastrointestin atau bukan dari gastrointestin atau penyakit sistemik ya. Kalau yang sistemik ini misalkan endokrin atau metabolik ya. Kemudian karena obat-obatan atau toksin ya. Karena kelainan pada sistem saraf pusat ataupun penyebab lain ya. Nah, kalau endokrin metabolik misalkan pada kondisi kehamilan ya, pasien diabetes terutama yang diabetik ketoasidosis ya, kemudian uremia ya, hiperkalsemia, kemudian penyakit endokrin seperti Addison disease atau thyroid disease, nah itu bermanifestasi sebagai muntah ya. Kemudian penggunaan obat-obatan, kemoterapi, antibiotik ada efek sampingnya muntah ya atau keracunan karbomonoksid ya. Untuk yang sistem saraf pusat, adanya peningkatan tekanan intrakranial, ya, kemudian adanya gangguan vestibular, misalkan karena Meniere disease, ya, atau infeksi pada telinga tengah. Nah, itu bisa menyebabkan gejala muntah juga dan psikiatrik, ya, pada pasien-pasien bulimia, cyclic vomiting atau psychogenic vomiting, jadi muntah karena faktor psikis, ya. Maupun kondisi yang lain ya, ini tetap di luar gastrointestinal ya, seperti adanya sepsis ya, kemudian radiation sickness jadi dipicu oleh radiasi, keracunan, alergi makanan atau infeksi di saluran kemih ya. Ini adalah penyebab-penyebab sistemik dari muntah. Kemudian lalu bagaimana work up ya kalau didapatkan pasien muntah ya? Maka kita evaluasi kemungkinan penyebabnya ya. Jadi tadi kita udah tahu kemungkinan penyebabnya bisa gastrointestinal atau sistemik atau di luar sistem gastrointestinal ya. Nah, yang di luar gastrointestinal salah satunya adalah SSP tadi ya. Nah, yang melibatkan sistem saraf ya atau sentral ya bisa di intrakranial. Ketika ada peningkatan tekanan intrakranial, maka pemeriksaannya adalah CT scan atau MRI ya. Kalau kausanya dari sistem vestibular ya, maka bisa jadi melibatkan telinga tengah ya, kita berikan terapi simptomatik lalu dievaluasi. Kemudian kalau faktor endokrin ya kita cek kehamilan ya, cek kadar hormon ya yang dicurigai. Kemudian iatrogenik ini tergantung misalkan kalau habis pasca kemoterapi ya memang berarti dari riwayatnya sedang menjalani kemoterapi ya. Lalu ini apakah ini dari gastrointestinal atau obstruktif juga bisa ya. Obstruktif
pada sistem saluran kemih ya, pada ginjal, pada ureter, maka kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, terutama radiografi ya, untuk melihat kondisi dan mengidentifikasi adanya obstruksi di saluran kemih. Itu ya. Jadi ini adalah workup yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemungkinan penyebab dari muntahnya ya. Tapi apabila dari hasil workup ini ternyata tidak ada petunjuk ya, artinya pemeriksaannya masih dalam batas normal semua, maka kita bisa observasi dan melakukan asesmen lebih lanjut ya. Kalau misalkan gejala vomitingnya ini dia signifikan, berulang ya, ada warning sign, jadi pasiennya sampai dehidrasi ya, atau sampai didapatkan masalah gizi akibat muntah yang berulang, maka kita evaluasi kembali ya untuk kausa spesifiknya apa ya, dengan pemeriksaan CT atau pemeriksaan radiografi series ya pada intestin ya. Kemudian kalau kecurigaan metabolik ya kita cek faktor metabolik atau endokrin. Kemudian apakah mungkin penyebabnya dari upper gastrointestinal atau faktor psikogenik. Nih ya. Tapi kalau gejalanya itu ringan, tidak ada warning sign, jadi aman-aman aja, maka kita coba modifikasi diet dulu dan terapi simptomatik dengan pemberian antiemetik. Ya, jadi tidak melakukan pemeriksaan lanjutan kalau memang gejalanya tidak berat ya. Lalu ini tadi kelanjutannya, jadi kalau dari pemeriksaan ini sudah tegak, maka kita tata laksana sesuai dengan penyebab, entah itu dengan farmakoterapi ataupun jika diperlukan tindakan ya. Misal ternyata tidak diketahui, jadi chronic unexplained nausea and vomiting, jadi mual muntahnya itu berulang dan tidak diketahui penyebabnya, maka kita bisa curiga mungkin ada dismotilitas dari gastrointestin ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan ya, gastric sinciografi atau elektrogastrografi. Jadi melihat bagaimana fungsi motilitas dari gastro tersebut ya, dari sistem gastrointestinal. Kalau memang abnormal berarti diberikan obat-obatan prokinetik untuk memicu motilitas usus ya. Tapi kalau hasilnya normal, nah ini kemungkinannya bisa mungkin memang faktor psikogenik ya, atau pasiennya bulimia ya, atau penyebab-penyebab fungsional lainnya, maka terapinya lebih ke terapi simptomatik aja. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga mungkin bisa membantu ya untuk kalian untuk memperkirakan ya penyebab muntah berdasarkan usia pasien dan berdasarkan pola waktu muntahnya ya. Pola waktu muntah dalam artian apakah muntahnya ini akut, kronik ya, ataukah siklik. Siklik itu artinya berulang atau periodik di waktu-waktu tertentu ya. Oke, ini kalau berdasarkan usia 0 sampai 1 bulan, 1 sampai 12 bulan, 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 11 tahun, dan 12 sampai 18 tahun itu prevalensi penyebab muntah itu berbeda ya. Jadi sesuai dengan usia ya. Kalau masih bayi kurang dari 1 bulan ya, bisa ini FPIS ini adalah food protein induced enterocolitis syndrome. Jadi enterocolitis yang disebabkan oleh protein dalam makanan. Kemudian Hirschsprung disease ya, itu masih banyak kasusnya yang menyebabkan muntah pada bayi di bawah 1 bulan ya. Kemudian atresia, jadi kelainan bawaan pada intestin. Kemudian meningitis, pyloric stenosis, dan sepsis. Ini penyebab muntah akut pada anak usia 0 sampai 1 bulan ya. Tapi kalau muntahnya kronik bisa jadi insufisiensi adrenal, jadi udah berhubungan sama hormon ya. Kemudian GERD, nah GERD ini kronik ya muntahnya. Lalu Hirschsprung disease, biasanya Hirschsprung yang kronik ini yang ringan ya, jadi awal kemudian akhirnya menetap gitu ya. Kalau yang dari awal ketahuan tuh yang Hirschsprung yang berat biasanya yang melibatkan segmen yang luas itu biasanya muntahnya langsung akut gitu ya. Lalu atresia intestin. Kalau cyclic vomiting, jadi muntahnya siklik, bisa adrenal insufficiency ya. Kemudian bisa inborn error metabolism atau adanya malrotasi dengan volvulus. Itu ya.
Nanti kalian bisa lihat, jadi pada usia yang berbeda itu kemungkinan penyebabnya berbeda ya. Nah, kalau pada usia segini nih kita nggak pikirkan apendisitis ya, karena memang jarang ya. Tapi kalau usia 5-11 bulan, nah dengan muntah yang akut ya, maka kita pikirkan apakah mungkin ada apendisitis ya, atau diabetik ketoasidosis atau pankreatitis. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau anak perempuan usia 3 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan muntah ya. Muntahnya sejak kemarin. Oke, berarti ini akut atau kronik? Akut, dokter. Akut. Oke, akut ya. Lalu muntahnya kurang lebih 4 kali ya. Jadi dari kemarin muntah udah 4 kali, volume tiap muntah kurang lebih seperempat gelas ya. Yang dimuntahkan adalah sisa makanan. Kemudian ada demam disertai diare. Ya, diare sebanyak 3 kali, BAB cair, dan ada lendir pada fesesnya. Ya, pada pemeriksaan dia tampak haus, heart rate 112 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhunya 38,2 ya. Jadi ada demam. Matanya cowong, mukosa bibir kering. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan bising usus yang meningkat. Oke, kira-kira ini penyebab muntahnya apa nih? Oke. Kira-kira apa kalau mengacu pada tabel ini? Gastroenteritis akut, dokter. Gastroenteritis akut. Oke, dasarnya apa? Bisa dijelaskan? Mungkin kalau menurut saya berdasarkan itu, dokter, usianya masih 3 tahun, terus ada gejala mual muntah sama pokoknya gejala di sistem pencernaannya seperti itu. Ya, jadi ini kan kalau berdasarkan usia dia kelompok yang ini ya, 1-4 tahun ini ya. Karena muntahnya akut, berarti nah kita kerucutkan lagi ya, kemungkinannya ini. Dari benda asing, gastroenteritis, pharyngitis, toxic ingestion, UTI atau constipation ya. Kalau konstipasi enggak ya, karena tadi ada diarenya ya. Kemudian UTI itu urinary tract infection juga bisa kita singkirkan karena dia nggak ada gejala-gejala saluran kemih ya, seperti nyeri saat pipis atau frekuensi pipisnya bertambah ya, itu juga nggak ada. Kemudian toxic ingestion, keracunan makanan, nggak ada ya riwayat keracunan makanan, bisa kita singkirkan. Pharyngitis pada pasien ini nggak ada gejala-gejala nyeri telan ya, ataupun gejala saluran nafas atas yang lain. Foreign body juga nggak ada riwayat menelan benda asing ya, gitu. Jadi mungkin lebih tepat gastroenteritis. Apalagi ada demam ya. Kemudian selain muntah juga disertai dengan diare ya. Jadi lebih tepat ke gastroenteritis ya. Itu ya cara untuk menggunakan tabel ini. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke kejang, apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih Kalau belum, belum ada, ya saya lanjutkan dulu ya ke kejang. Jadi kejang ini juga ini ya, salah satu hal yang membawa pasien berobat ya. Kejang ini adalah manifestasi klinis khas yang berlangsung intermiten ya. Bisa bangkitan kejang itu bisa berupa gerakan ya. Jadi gerakan, tingkah laku, emosi ya, motorik, sensorik, otonom atau bahkan berupa gangguan kesadaran ya. Karena lepasnya muatan listrik yang berlebihan pada neuron otak ya. Secara umum kita klasifikasikan kejang menjadi kejang parsial, kejang umum, atau tidak dapat diklasifikasikan, tidak masuk klasifikasi parsial atau umum ya. Kejang parsial itu bisa vokal ataupun lokal ya. Ada kejang vokal sederhana, kejang parsial kompleks, atau kejang parsial yang kemudian berkembang menjadi kejang umum ya. Kejang umum artinya general, terjadi di seluruh tubuh, bisa absen, mioklonik,
klonik, tonik-klonik, atonik ya. Ini saya kira sudah pernah dipelajari ya di patologi sistem saraf ya. Nah, karena ini pediatri ya, ini adalah algoritma untuk diagnosis kejang pada anak ya. Jadi kejangnya itu kita lihat dulu terjadinya pada neonatus. Neonatus itu 0 sampai 1 bulan ya, atau bayi dan anak. Bayi berarti 1 bulan sampai 12 bulan dan anak di atas 1 tahun ya. Kalau memang terjadinya pada neonatus ya, kita lihat dulu dari pemeriksaan, kita perdalam dulu dari anamnesisnya ya. Kemudian kalau arahnya adalah ke gejala metabolik atau kelainan intrakranial ya, maka kita lakukan pemeriksaan lab elektrolit asam basa atau PGA ya, kemudian foto ya, karena ini pada neonatus masih bisa kita USG ya, masih bisa radiologinya dengan USG atau foto ronsen kepala ya. Tapi kalau misal tidak mengarah ke situ, kita lihat ada tanda infeksi atau tidak ya. Kalau misalkan ada tanda infeksi, maka kita bisa lakukan LP atau lumbal fungsi, kemudian cek DL, UL, dan kita kultur ya. Kita kultur untuk melihat ada kuman atau tidak ya, biarkan kuman positif atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda infeksi, kita bisa pikirkan kemungkinan apakah ada kelainan kongenital ya. Kalau ada arahnya ke kelainan kongenital, maka kita bisa lakukan studi kromosom ya, lalu workup lebih lanjut untuk kemungkinan adanya infeksi kongenital seperti toksoplasma, rubella, CMV ya. Lalu kalau ada kelainan struktural ya kayak hidrosefalus kongenital, maka kita konsultasikan ke dokter bedah syaraf ya. Kalau bukan kelainan kongenital, maka kita workup lebih lanjut ya. Kita lakukan pemeriksaan menyeluruh, jadi cek kadar GDA, elektrolit, lalu fungsi ginjal ya. Kemudian kalau curiga ke kelainan metabolik, inborn error metabolism ya, cek asam amino, lalu USG dan CT scan. Itu ya, itu kalau pada neonatus. Kalau kejangnya pada bayi dan anak, kita lihat dulu apakah kejangnya disertai demam atau tidak ya. Kalau disertai demam, kemungkinannya yang pertama bisa tetanus, tapi tetanus ini kejangnya lebih ke spasme ya. Jadi harus ditunjang dulu anamnesisnya kejangnya seperti apa, klinisnya bagaimana ya. Kemudian riwayat kejang sebelumnya bagaimana? Apakah ada riwayat kejang sebelumnya atau tidak ya? Kalau ada riwayat kejang sebelumnya, bisa jadi arahnya ke kejang demam, serangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, atau bisa juga epilepsi yang dipicu oleh demam. Ya. Kalau misalkan tidak ada riwayat kejang, maka kita lakukan workup infeksi. Jadi cek DL, UL, lumbal fungsi, dan kultur. Ya. Kalau hasilnya ternyata keruh, ya, kemudian protein meningkat, ada bakteri, maka kemungkinannya meningitis bakteri. Tapi kalau jernih, ya, selnya kurang dari 500, ya, kemungkinannya meningitis TB, ya, maka kita telusuri lagi apakah memang ada kontak TB, lalu ditunjang dengan mantuk tes dan fototoraks, ya. Kalau ternyata ada kontak, mantuk tes positif, ronsennya ada gambaran miliar TB, berarti meningitis TB, ya. Kalau tidak, nah bisa jadi mungkin ini adalah meningitis yang sudah diterapi. Jadi partially treated meningitis atau meningitis yang disebabkan oleh virus, jamur atau parasit, ya. Tapi misal dari LP-nya CSF atau cairan cerebrospinalnya jernih dan selnya normal, ya berarti nggak ke arah infeksi ya. Kemungkinannya bisa kejang demam, ya, atau ensefalitis abses. Nah, ini maka kita perlu pemeriksaan serologi atau CT scan untuk lihat absesnya. Ya, jadi bisa ensefalitis, bisa abses ya. Serologi ini ya cek IgG IgM spesifik ya. Lalu CT scan untuk lihat gambaran abses di intrakranial ya. Cerebri ya. Tuh. Kemudian itu tadi kan kalau kejangnya
ini ya, ada riwayat kejang sebelumnya ya, dan disertai dengan demam ya. Kalau misalkan kejangnya tidak disertai demam ya, apakah ada riwayat kejang sebelumnya atau tidak ya? Kalau ada riwayat kejang sebelumnya ya, kita bisa lakukan ini ya, dicek dulu apakah ada parese dari nervus kranial. Kalau ada parese nervus kranial, kita work up apakah mungkin ada proses ini ya, space occupied. Jadi kita lakukan foto kepala, USG, CT scan ya. Apakah mungkin ada tanda-tanda ini apa namanya pendesakan pada otak ya atau aneurisma ya. Tapi misal tidak ada, kita bisa lakukan EEG atau rekam otak ya. Kalau ada gelombang epilepsi berarti kejangnya kemungkinan karena epilepsi ya. Jadi kejang tidak disertai demam dengan riwayat kejang sebelumnya dan tidak ada parese nervus kranial dengan EEG-nya ada gambaran epilepsi ya. Tapi kalau tidak ada riwayat kejang, nah ini yang agak sulit ya. Jadi kejang tidak ada demamnya dan tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Nah, mungkin lebih ke arah metabolik ya. Jadi cek DL, UL, elektrolit, fungsi ginjal, kemudian GDA ya. Karena memang imbalance elektrolit, GDA, kadar gula darah abnormal, entah hipo atau hiperglikemi itu juga bisa memicu kejang ya. Kalau memang abnormal hasilnya maka diagnosisnya ya sesuai hasil pemeriksaan yang abnormal tadi. Tapi kalau misalkan normal, coba kita LP ya, dicek LP-nya. Kalau LP-nya abnormal ya berarti mungkin memang arahnya ke infeksi tadi ya. Tapi kalau LP-nya normal, ya dilihat lagi nervus cranialis ada kelumpuhan nggak? Ada parese nggak? Kalau parese mungkin ini, jadi pendesakan proses pendesakan atau massa ya di intrakranial tadi ya. Tapi kalau normal dan tidak ada parese, maka kita observasi untuk melihat apakah berulang atau tidak. Gitu ya. Dan tata laksana sementara simptomatik ya. Kemudian khusus untuk kejang demam, jadi kalau misalkan kejangnya itu disertai demam dan pemeriksaan sarafnya dalam batas normal, artinya tidak ada proses intrakranial yang terjadi, maka kita sebut sebagai kejang demam ya. Kejang demam ini biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun ya, di mana demamnya suhunya lebih dari 38 dan tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya ya. Maka ini kita curiga kejang demam. Kejang demam itu ada kejang demam simplex dan kompleks ya. Kalau yang simplex itu jika berlangsungnya kurang dari 15 menit, kemudian kejangnya kejang general ya dan hanya terjadi 1 kali dalam 24 jam ya. Kalau kejang demam yang kompleks terjadi durasinya lebih dari 15 menit, kejangnya vokal atau parsial dan berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Itu ya. Nah, ini work up untuk masing-masing masing-masing tipe kejang ya. Sebenarnya untuk antara kejang demam simplex dan kompleks sebenarnya tidak mempengaruhi tata laksana ya, tetapi mempengaruhi prognosis ya, di mana kejang demam kompleks itu prognosisnya lebih jelek dan bisa berisiko terjadi status epileptikus ya, dan bahkan bisa menjadi epilepsi kalau dibandingkan dengan resikonya ya, dibandingkan dengan kejang demam simplex. Ya, karena itu pemeriksaan EEG, CT scan, MRI itu lebih diindikasikan pada kejang demam kompleks ya. Oke, kemudian ini untuk algoritma kejang yang lain itu bisa berdasarkan kejangnya ini apakah provoked atau unprovoked seizure ya. Jadi ada pencetus atau tidak ya. Kalau kejangnya itu ada pemicunya atau jelas penyebabnya ya, kemungkinannya bisa karena obat-obatan, karena infeksi, karena metabolik, karena faktor struktural. Nah ini kita singkat aja DIMS ya gampangannya. Drug, infection, metabolic, structural ya. Kalau drug misalkan overdosis, obat-obatan, alcohol withdrawal ya, itu infeksi misalkan karena kejang demam, jadi infeksi menyebabkan demam, demamnya memicu kejang gitu ya. Lalu sepsis, meningitis, encephalitis. Metabolik, iskemi, kemudian hipokalsemi, hiponatremi. Nah itu
menyebabkan kejang. Ya, tidak semua kelainan elektrolit itu menyebabkan kejang ya. Kalau yang pemicu kejang itu yang hipokalsemi dan hiponatremi ya. Lalu kelainan struktural seperti adanya trauma kepala ya, karena stroke, ada tumor ya. Kemudian kelainan kongenital, tuberous sclerosis, atau Sturge-Weber syndrome. Nah, itu kelainan struktural yang menyebabkan terjadinya kejang ya. Ini semua adalah provoked seizure ya. Tapi ada juga kejang yang unprovoked. Jadi tidak ada penyebab yang jelas ya. Bisa terjadi pada masa infant itu di bawah 1 tahun, makanya disebut infantile seizure ya. Biasanya pada sindrom-sindrom tertentu ya, seperti West syndrome, Dravet syndrome, atau benign focal epilepsy of infancy. Kalau yang childhood, nah itu karena lebih sering karena epilepsi ya, baik epilepsi general ataupun vokal ya. Jadi unprovoked seizure pada masa childhood banyak disebabkan karena epilepsi ya. Lalu spells, nah ini biasanya pada kondisi penangis yang kuat ya, atau memang ada dasar hipoksia yang menyebabkan terjadinya manifestasi kejang. Oke ya, kita coba nih, ada kasus lagi, seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa orang tuanya ke IGD dengan keluhan kejang. Kejangnya terjadi 1 jam yang lalu sebanyak 1 kali. Ditandai kedua tangan dan kaki kaku, mata melirik ke atas. Ya, oke. Dan saat kejang, pasiennya demam. Oke, namun suhunya tidak diukur. Saat ini kejangnya sudah berhenti. Pasien dikeluhkan demam dan diare sejak kemarin, ya. Jadi kalau dari timeline-nya dia kemarin demam dan kejang, demam dan diare, hari ini kejang, gitu ya. Dan menurut orang tua pernah mengalami kejang sekitar 1 tahun yang lalu, kejang disertai demam. Oke. Nah, pada hari ini, pada saat datang pasien, pemeriksaan fisiknya didapatkan ini kompos mentis setelah kejang, dia sadar penuh, heart rate-nya 118, RR 28, suhu 39. Pemeriksaan meninggal sign-nya negatif, refleks fisiologinya normal, refleks patologi negatif. Oke ya, kalau kasusnya seperti ini, kira-kira penyebab kejangnya apa? Kejang demam, Dok. Kejang demam, ya. Bisa ini kan dasar diagnosisnya, bisa dijelaskan? Mungkin karena untuk refleks fisiologisnya itu masih normal, terus nggak ada refleks patologis, terus kejangnya disertai demam. Berarti kan nggak ada masalah di meningal. Terus ada riwayat kejang juga yang disertai demam. Terus berarti kejangnya 1 kali selama 1 jam, berarti yang simplex, kejang demam simplex. Kejang 1 kali selama 1 jam. Kalau dasar simpleksnya? Kalau simplex itu cuma 1 kali dalam 24. Iya, ini kan baru 1 jam ya, kita belum tahu ya. Tapi kalau kejangnya kita lihat dia general, kan kedua tangan kaki kaku, mata melirik ke atas, berarti kan general ya. Nah, berarti memang lebih ke arah kejang simplex ya. Oke. Kalau durasinya kita nggak tahu ya, di sini nggak ada informasi apakah durasinya kurang atau lebih dari 15 menit. Lalu juga kita belum tahu apakah berulang atau enggak dalam 24 jam ya, karena sama orang tuanya langsung dibawa ke IGD ya. Jadi kita nggak tahu nanti 24 jam berulang atau tidak. Tapi dari karakteristik kejangnya adalah kejang general ya, berarti kemungkinan kejang demam simplex atau kejang demam sederhana ya. Oke, bagus, tadi sudah betul ya. Jadi karena karena kejangnya disertai demam, jadi pada saat kejang itu dia dalam kondisi demam, suhu di atas 38 ya. Apalagi dari usia 2 tahun ya. Kalau kejang demam itu antara 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi 2 tahun masih memenuhi kriteria ya ke arah kejang demam. Lalu yang penting lagi adalah pemeriksaan neurologinya dalam batas normal ya. Jadi prosesnya bukan proses intrakranial karena nggak ada meningal sign ya. Meningal sign-nya negatif, fisiologinya normal, patologinya negatif ya. Itu ya. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah dyspnea atau sesak ya. Nah, sesak pada anak itu kemungkinannya banyak. Kita bisa DD sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang kita dapatkan. Kalau sesaknya disertai stridor ya,
kemungkinannya adalah croup, ya. Kemudian adanya benda asing, trakeitis atau radang pada trakea, epiglotitis, atau spasme pada laring, ya. Jadi intinya kalau ada stridornya itu berarti ada obstruksi pada saluran nafas atas, ya. Bisa di faring, bisa di laring, ya, atau di trakeanya, ya. Kemudian kalau sesaknya disertai wheezing, ya, maka kemungkinannya asma, bronkiolitis, ya, atau karena benda asing. Tapi benda asingnya ini masuk di saluran sampai masuk ke saluran nafas bawah, ya, atau infeksi virus yang disertai dengan wheezing. Kemudian kalau berupa crackles, ya, atau ronki, maka penyebabnya kemungkinannya pneumonia karena gagal jantung kongestif, ya, bronkiolitis atau benda asing. Kemudian kalau dyspnea disertai penurunan RN3, ya, jadi suara nafasnya menurun, bisa karena pneumonia, asma, bronkiolitis, benda asing, efusi pleura, atelektasis atau pneumotorak, ya. Kalau dyspnea tapi suara nafas masih normal, bisa juga pneumonia. Jadi pneumonia itu bisa jadi menurun, suara nafasnya bisa juga normal. Lalu benda asing, kelainan jantung, nah bisa ya. Kalau kelainan jantung tanpa disertai edema paru, maka suara nafasnya masih normal, ya. Tapi didapatkan mungkin ada gallop, ya, atau suara jantung suara jantung 3 atau 4, ya. Lalu diabetes ketoasidosis dan emboli pulmonal. Itu ya, jadi kita bisa persempit kemungkinan penyebab dyspnea dengan mengetahui hasil pemeriksaan fisik, ya. Kemudian juga berdasarkan karakteristik dari dyspnea-nya, apakah dyspnea-nya itu akut atau kronik, ya. Kalau akut terjadinya dalam hitungan menit sampai jam, ya, jadi baru beberapa menit atau jam yang lalu, bisa karena kardiovaskular, bisa karena respirasi, ya. Kalau respirasi bisa dari pleuranya, misalkan pada pneumotoraks, bisa karena parenkim parunya atau alveolinya, misalkan pada pneumonia, bisa karena vaskularisasi parunya, misalkan pada emboli, atau RW-nya. Jadi di respirasi tapi RW-nya di saluran nafasnya, saluran nafas atas atau bawah. Yang atas ditandai dengan stridor, misalkan aspirasi atau anafilaksis, ya. Jadi pada anafilaksis itu ada penebalan dinding mukosa saluran nafas atas sehingga menyempit lumennya, maka terjadi sumbatan saluran nafas atas, maka akan terjadi dyspnea disertai stridor, ya. Lalu lower airway, jadi kalau saluran nafas bawah biasanya gejalanya wheezing, ya, misalkan pada asma atau COPD. Itu ya. Kemudian juga bisa kalau kita kemungkinan penyebab stridor pada anak. Nah, ini kita bisa DD, ya. Tadi kan stridor kemungkinan penyebabnya banyak, ya. Ada croup, ada laringomalacia, ada epiglotitis, ya. Maka kita lihat dulu apakah stridornya itu sejak bayi, ya, atau baru-baru ini aja, ya. Kalau mulai sejak bayi tidak ada sesak, kemungkinannya laringomalacia. Jadi laringomalacia ini kelainan ini ya masih belum matangnya tulang rawan, ya, pada kartilago pada trakea, ya, sehingga atau laring, kartilago laring, sehingga dia cenderung kolaps, ya. Tetapi seiring itu akan mulai membaik, stridornya berkurang, ya. Atau bisa juga kalau berat disertai distres nafas, ya, laringomalacia yang berat. Laryngeal web, hemangiom, ya, disfungsi korda vokalis dan stenosis subglotis. Nah, ini kalau disertai dengan distres nafas, ya. Kalau baru-baru ini aja, jadi tidak terjadi sejak dia bayi, ya, maka kita lihat apakah akut atau non akut, ya. Kalau non akut kemungkinannya ini, ya. Kalau akut kita lihat ini ada disertai demam atau tidak. Jadi akut itu bisa karena kausa infeksi atau bukan. Kalau disertai demam bisa jadi ada abses di sekitar faring atau tonsil,
epiglottitis, infeksi mononukleosis, atau bakterial tracheitis, ya, atau Croup. Kalau afebrile jadi nggak demam, bisa karena Croup, ya, bisa karena tracheitis tapi yang sudah diterapi, ya, atau karena benda asing. Itu ya. Sedangkan kalau sesaknya pada bayi itu berbeda lagi kemungkinannya, ya. Kita lihat dulu apakah bayinya prematur atau tidak. Kalau bayi prematur yang sering ini, ya. Kalau hasil ronsennya normal, ya. Jadi ronsennya normal, bisa jadi apnoe of prematurity atau sepsis, ya. Jadi sesaknya bukan karena pneumonia, tapi jadi gambaran ronsennya masih normal, ya. Atau adanya perdarahan intraventrikular dan karena faktor metabolik. Nah, itu juga bisa menyebabkan sesak, ya. Kemudian kalau ronsennya tidak normal berarti melibatkan paru. Ini ronsen torak, ya. Ronsen torak tidak normal melibatkan paru, misalkan pada RDS, kemudian TTNP, pneumonia, pneumotorak, dan kelainan kongenital. Ini nanti ada kuliah sendiri ya tentang kelainan respirasi pada neonatus, ya. Atau kegawatan respirasi nanti akan dibahas tentang RDS, ya. Kalau pasiennya tidak prematur, bisa jadi aspirasi mekonium, kemudian infeksi, penyebab infeksi seperti sepsis atau pneumonia, atau sesak yang bukan karena infeksi, ya, misalkan RDS, TTNP, pneumotoraks, atau kelainan kongenital, ya. Tetapi jarang ya kalau RDS ini lebih sering pada pasien prematur. Untuk TTNP bisa di pasien prematur atau pasien aterm, ya. Ini contohnya, seorang bayi berusia 4 bulan dibawa ibunya ke IGD dengan sesak sejak 1 hari yang lalu, ditandai napas cepat, tarikan dinding dada, ya. Jadi adanya napas cepat dan tarikan dinding dada itu menunjukkan adanya dyspnoe, ya. Dan dyspnoe-nya ini terjadinya baru sehari yang lalu di usia 4 bulan, ya. Nah, bayinya kalau menyusu selalu terputus-putus dan berkeringat, berat badan bayi sulit naik. Ya, kita dapatkan gerak tangisnya cukup, nadinya kuat, tetapi cenderung takikardi, ya. Lalu didapatkan takipnu juga, pasiennya nggak demam, CRT kurang dari 2 detik, ya. Pada pemeriksaan fisik ada retraksi, ada ronki, ya, dan ada murmur sistolik, ya. Nah, kalau pada kasus ini karena dia dyspnoe-nya tidak disertai dengan demam, lebih ke arah non-infeksi, ya. Lebih ke arah non-infeksi. Kemudian dari riwayatnya ternyata menyusu terputus-putus, berkeringat, berat badan bayi sulit naik. Nah, ini tanda-tanda ke arah gagal jantung, ya. Kemudian ditunjang dari pemeriksaan fisik, ya, ada takikardi, ada takipno, ya. Lalu ada ronki basah halus, ini berarti ada edem paru, ya, karena di area bawah paru, dan ada murmur sistolik, ya. Jadi kemungkinan ada kelainan jantung bawaan yang memicu terjadinya gagal jantung, ya. Gagal jantungnya menyebabkan peningkatan vaskularisasi paru, edem paru, akhirnya muncul gejala sesak, ya. Jadi sesaknya karena gagal jantungnya, ya, ditandai dengan nafas cepat dan adanya retraksi. Itu ya. Oke, ini yang terakhir yaitu tentang shock. Jadi shock ini adalah suatu kondisi mengancam nyawa yang merupakan manifestasi dari kegagalan sirkulasi, ya. Karena adanya kegagalan sirkulasi ini menyebabkan hipoksia pada sel dan jaringan, sehingga apabila tidak teratasi akan terjadi kematian sel dan disfungsi organ, ya. Ini adalah tanda-tanda shock, jadi ada hipotensi, takikardi, ya, ada penurunan kesadaran, kemudian akralnya dingin, basah, ya, mottled skin, jadi bercak-bercak putih pada kulit karena hipoperfusi tadi, ya. Lalu oliguri, dan pada pemeriksaan lab kita dapatkan asidosis metabolik dan laktat yang meningkat, ya. Nah, ini untuk klasifikasi shock. Jadi penyebab shock itu banyak, ya. Shocknya bisa karena hipovolemi, bisa karena obstruksi, karena distributive shock, ya, kardiogenik, kemudian shock karena hipoksia atau hypoxic shock, ya, dan metabolik, ya. Kalau karena hipovolemi, hipovoleminya bisa karena kekurangan cairan, ya, dalam jumlah yang besar atau severe dehidrasi yang berat, ya.
bisa juga karena perdarahan yang hebat, ya. Ini menyebabkan sirkulasi darah di dalam tubuh menurun secara signifikan, ya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sirkulasi di dalam jaringan, ya. Kemudian kalau obstruktif, ya, obstruktif shock itu misalkan pada tamponade jantung, ya, atau pada sumbatan pada vena, ya, pada vena cava superior, ya, maka akan menyebabkan aliran darah dari pembuluh darah besar, terutama dalam hal ini adalah vena cava, ini terganggu untuk bisa masuk kembali ke dalam jantung, ya. Maka preload akan menurun, preload menurun, otomatis stroke volume menurun, cardiac output menurun, dan terjadi gangguan sirkulasi perifer, ya. Kemudian shock distributif, misalkan pada pasien sepsis, anafilaksis, ya, itu resistensi vaskuler akan menurun secara signifikan, ya. Jadi pembuluh darah itu kolaps semua, ya, vasodilatasi, kemudian kolaps, ya. Maka aliran darah balik juga akan turun. Jadi preloadnya turun, stroke volume juga akan turun, ya. Kemudian delivery oksigen juga akan turun. Itu ya. Kemudian shock kardiogenik, misalkan pada kardiomiopati dilatatif atau aritmia, ya, itu menyebabkan aliran jumlah darah yang dipompa oleh jantung akan menurun. Jadi kontraktilitas menurun, cardiac output juga akan menurun, ya. Kemudian hypoxic shock itu pada kondisi hipoksia. Hipoksianya bisa karena anemia berat, bisa karena kelainan paru yang berat, ya, atau intoksikasi karbon monoksida, ya, maka kadar oksigen di dalam darah akan berkurang, ya, otomatis delivery oksigen juga akan berkurang. Kemudian shock metabolik pada kondisi hipoglikemi, pada kondisi intoksikasi sianida, ya, itu ada kelainan pada atau mengganggu metabolisme seluler, maka juga akan delivery oksigen juga tidak adekuat, ya, untuk memenuhi fungsi atau mempertahankan fungsi jaringan perifer. Seperti itu, ya. Untuk DD-nya, jadi kemungkinan hipovolemik kalau memang ada riwayat output cairan dalam jumlah yang besar atau blood loss, ya. Lalu ada tanda-tanda dehidrasi berat, ya. Kita curiga shock kardiogenik kalau memang ada kelainan yang mendukung, ya, temuan yang mendukung seperti hepatomegali, ada Gallup, ada murmur, ada ronki, ya, fototoraksnya memang ada kardiomegali atau kongestif pada vena pulmonal, maka kemungkinannya adalah shock kardiogenik. Lalu shock septik kalau memang ada bukti infeksi, ada tanda inflamasi yang signifikan dan disfungsi organ. Oke, shock distributif itu tadi sudah disebutkan di mana ada kolaps, ya, resistensi vaskuler yang menurun secara signifikan karena tonus vaskuler yang turun, ya. Jadi darahnya terbendung di perifer, yang balik ke dalam jantung sangat kurang, ya. Jadi ada hipovolemi relatif. Lalu shock obstruktif tadi bisa karena kelainan jantung bawaan, bisa karena tamponade jantung, ya, atau massa yang menekan di vena cava, ya. Ini untuk tata laksana shock, maaf, ya. Jadi kita asesmen dulu kondisi mengancam nyawa, jadi airway, breathing, sirkulasi, ya. Lalu kita pasang monitor, pasang akses untuk vena, untuk pemberian akses vena intravena, ya, untuk pemberian cairan, ya. Lalu kita berikan resusitasi cairan, ya. Dan ini kita lakukan analisa lebih lanjut, ya, atau asesmen lebih lanjut kemungkinan penyebab shocknya apakah hipovolemi, distributif, kardiogenik, atau obstruktif, ya. Kalau misal kausanya jelas, maka ya kita tata laksana, ya, sesuai dengan penyebab tersebut. Tetapi kalau kausa tidak jelas, kita lanjutkan dulu resusitasi, ya. Kemudian tetap dimulai terapi yang sesuai, ya. Jadi fokusnya adalah ke mengatasi shocknya dulu sambil work up penyebab shocknya, ya. Selama belum ada kejelasan, ini, ya, tetap dilanjutkan resusitasi sambil kita
work up lebih lanjut. Kalau sudah ketemu kausanya, maka kita juga tata laksana definitif untuk kausa shocknya, gitu ya. Misalkan karena ada sepsis misalkan ya, jadi setelah resusitasi cairan, kita atasi sepsisnya, jadi pemberian antibiotik spektrum luas, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin belum ada, dokter. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan kuliah kedua, yaitu tentang pemberian cairan ya. Oke. Nah, ini untuk pemberian cairan pada bayi dan anak ya. Jadi untuk pemberian cairan pada bayi dan anak, nanti kita bedakan pemberian cairan itu menjadi 3 tujuan ya. Tujuan pemberian cairan bisa yang pertama adalah untuk cairan maintenance atau cairan pemeliharaan, artinya untuk memenuhi kebutuhan harian anak ya. Lalu yang kedua untuk kebutuhan rehidrasi atau mengganti cairan yang hilang ya. Lalu yang ketiga untuk kebutuhan resusitasi ya. Jadi 3 itu dulu yang harus dipahami. Pemberian cairan itu bisa untuk maintenance, untuk rehidrasi, untuk resusitasi ya. Nah, ini yang pertama adalah kebutuhan cairan untuk kebutuhan maintenance ya. Jadi bagaimana kita menghitung berapa sih kebutuhan cairan dalam sehari seorang anak? Kita bisa menggunakan rumus namanya holiday segar ya. Jadi di rumus ini perhitungannya adalah berdasarkan berat badan anak tersebut. Jadi berat badan pertama itu dikalikan 100 cc, berat badan kedua dikalikan 10 kg kedua dikalikan 50 mili, dan sisanya dikalikan 20 mili ya. Jadi ini sebagai contoh ya, misalkan anak dengan berat badan 27 kilo ya. Kalau 27 kilo, 10 kg pertamanya 10 dikalikan 100, ya ketemunya 1000. Kemudian 10 kg keduanya dikalikan 50, ketemunya 500. Lalu sisa berat badannya kan 7 kilo ya. Nah 7 kilo ini kita kalikan 20. Jadi 140, ketemunya 1640 cc dalam 24 jam. Ini adalah kebutuhan anak usia 7 tahun, berat 27 kilo dalam 1 hari. Jadi hitungannya adalah berdasarkan berat badannya ya. Sekarang ini adalah bagaimana cara kita menentukan berapa tetesan per menit ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita mau ngasih 1640 cc dalam 24 jam, itu berapa sih kecepatan infusnya gitu. Karena kecepatan infus itu kan pakai tetes per menit ya. Jadi supaya berapa kecepatan tetesannya supaya dalam 24 jam itu yang masuk sebanyak 1640 cc gitu ya. Nah, maka cara menghitungnya adalah kita tentukan dulu infuset yang kita gunakan, apakah infuset makro atau mikro. Ya, mungkin nanti kalian sudah pernah mengamati ya pada saat CSL pemasangan infus, itu kan infuset ada yang tetesannya makro, ya, ada yang mikro. Mikro itu berarti tetesannya lebih kecil. Setiap tetesnya itu volumenya lebih kecil. Biasanya infuset yang mikro itu untuk bayi, ya. Infuset yang makro pada anak atau dewasa kita pakai infuset makro, ya. Nah, masing-masing infuset makro dan mikro ini punya konstantanya sendiri. Jadi ada faktor tetes, yaitu kalau makro itu 20, kalau mikro itu 60. Ya, itu nanti kita gunakan untuk menghitung berapa tetes per menitnya. Cara menghitungnya adalah ya, misalkan ini ya, kita mau memberikan 1640 cc dalam 24 jam. Nah, ini kita jadikan tetes per menit ya. Nah, karena ini masih 24 jam, mau kita jadikan menit, berarti ini dibagi dulu dengan 24 ya. Kemudian karena jam ke menit itu kan 60, maka kita bagi lagi dengan 60.
Ya, jadi bagi 24, bagi 60, lalu dikalikan faktor tetesnya. Faktor tetes untuk yang makro adalah 20. Nah, gitu ya. Jadi 1640 bagi 24 bagi 60 dikalikan 20 ya, ketemunya 22,7 tetes per menit. Ini bisa kita bulatkan 20 sampai 24 tetes makro per menit. Ingat makro ya ini ya. Misalkan infosetnya adalah mikro ya, sama ngitungnya dengan ini, tapi dikalikan faktor tetesnya adalah mikro yaitu 60. Jadi 640 bagi 24 bagi 60 dikalikan 60. Ya, ketemunya 68 tetes mikro per menit. Ya, atau cara gampangnya kalau mikro karena ini 60 per 60 kan 1 ya. Nah, jadi kalau mikro langsung aja 1640 bagi 24. Ya, langsung bagi 24 karena 24 jam ya. Jadi langsung ketemu 68 tetes mikro per menit. Itu ya. Nah, tadi kita sudah tahu berapa kebutuhan cairan dalam sehari dan bagaimana menghitung kecepatan tetes per menit. Nah, sekarang adalah cairan apa yang kita gunakan, ya, jenis cairannya. Karena kita tahu cairan infus itu kan banyak, ya. Nah, bagaimana kita memilih jenis cairan yang tepat untuk bayi dan anak, ya. Ketentuannya adalah kalau pada bayi usia 1-3 hari, kita menggunakan cairan D10% atau D5%. Boleh milih salah satu ya. D10% boleh, D5% boleh. Tapi kalau kita lebih prefer D10 ya. Kalau ada D10 kita pakai D10% ya. Kalau bayi usia di atas 3 hari sampai 3 bulan, kita pakai CN 10%. Ya, CN 10% ini adalah D10% 1/5 NS atau D10% 0,18 NS. Jadi sama aja, nanti kalau kalian lihat di kemasannya, itu tertulis D10% 0,18 NS. Ya. Kemudian kalau anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, kita pakai D5% 0,225 NS atau D5 1/4 NS atau kita sebut C14. Ya. Untuk usia 3 tahun sampai 5 tahun pakai D5,5 NS atau D5% 0,45 NS atau C12. Ya. Kalau di atas 5 tahun pakai D5 NS atau D5 0,9% NS atau C11. Ya. Ini nggak mau harus dihafal ya. Ya. Hitungan 3 bulan sampai 3 tahun C14, 3 tahun sampai 5 tahun C12, dan di atas 5 tahun C11. Gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui, kalau tadi pada anak-anak hitungan sehari kan kita pakai holiday segar ya. Nah, kalau pada bayi itu tergantung berat badannya ya, tergantung usia. Jadi misal bayi usia 1 hari itu startnya adalah dari 60 sampai 80 cc per kilogram berat badan, lalu dinaik 10-20 cc per kilogram berat badan per harinya. Jadi hari pertama 60 misalnya ya, besoknya jadi 70, besoknya lagi 70, besoknya lagi 80, besoknya lagi 90, gitu seterusnya. Jadi naiknya 10-20 cc per kilogram berat badan. Itu ya, ini sebagai contoh ada bayi lahir asfiksi berat 3 kilo, ya, berapa kebutuhan cairannya? Ini kita anggap ini bayi baru lahir ya, berarti kan hari pertama ya. Hari pertama berarti cairannya pakai D10% ya. Lalu berapa banyak atau berapa cc per hari? Ya, jadi mulai 60 sampai 80 ya. Jadi kalian mau tulis 60 kali 3 boleh, 70 kali 3 boleh, 80 kali 3 boleh ya. Pokoknya 60 sampai 80 dikalikan berat badannya yaitu 3.000 gram atau 3 kilo ya. Maka ketemunya 240 cc per 24 jam. Berarti kalau mau dihitung berapa kecepatannya, tetes mikro per menit, tadi kita pakai hitungan cepat ini ya, langsung dibagi 24 ya. Berarti 240 bagi 24 ketemunya 10 tetes per menit mikro. TPM itu tetes per menit ya. Ini ya, TPM. Oke, seperti itu ya ngitungnya ya. Kalau pada anak-anak cairannya ini, jumlah cairannya pakai holiday segar. Ya. Nah, sekarang itu tadi kan kebutuhan cairan maintenance ya. Yang kedua untuk rehidrasi. Jadi diberikan pada anak dehidrasi ringan, sedang, berat ya. Berarti kita harus tahu bagaimana cara menentukan adanya tanda-tanda dehidrasi pada anak ya. Kalau anak yang dehidrasi, maka kita bisa lihat dari keadaan umumnya, bisa lihat dari matanya, bisa lihat dari keinginan anak tersebut untuk minum, dan turgor kulitnya ya.
Kalau anaknya masih baik, sadar keadaan umumnya, matanya tidak cowong, nggak ada keinginan untuk minum yang berlebihan, jadi nggak haus, turgornya normal, berarti tidak ada dehidrasi ya. Entah itu diare, muntah, atau loss cairan yang lainnya ya. Kalau kayak gini berarti masih normal, tidak ada dehidrasi. Tapi kalau anaknya kelihatan gelisah, rewel, matanya cowong, kelihatan haus terus, turgornya kembali lambat, berarti ada dehidrasi ringan sedang. Jadi ringan sedang ini jadi satu ya, tanpa dehidrasi, ringan sedang, dan satu lagi berat, kalau anaknya kelihatan lesu, matanya sangat cowong, dan dia udah males minum. Jadi udah nggak mau minum ya, turgornya kembali sangat lambat. Itu berarti sudah dehidrasi yang berat. Nah, kita perlu menentukan derajat dehidrasi supaya bisa menghitung berapa cairan yang perlu kita berikan pada anak tersebut ya, dan jenis cairannya ya. Kalau dehidrasinya masih ringan sedang, kita bisa ORS. ORS ini adalah oral rehydration solution. Jadi kita berikan rehidrasi secara oral, itu masih bisa kalau dehidrasinya ringan sedang ya. Selama anaknya masih bisa minum. Jadi dia nggak ada muntah yang berulang ya. Nah, itu pemberiannya adalah sebanyak 75 cc per kilogram berat badan dalam 4 jam. Ya, ini ya. Jadi diberikannya, diminumkan selama 4 jam. Berapa jumlahnya? Gampangannya 75 cc per kilo, tapi boleh juga kalian mengacu pada tabel ini ya. Kalau tabel ini berdasarkan usia sama berat badannya ya. Misalkan usia sampai 4 bulan atau kurang dari 6 kilo dikasih 200 sampai 400 cc ya. Antara 4 sampai 12 bulan atau berat 6 sampai 10 kilo 400 sampai 700. Begitu seterusnya ya. Atau supaya nggak ngapalin ini langsung aja 75 cc per kilo juga boleh ya. Jadi diberikan sedikit-sedikit ya secara kontinu selama 4 jam. Gitu ya, itu kalau rehidrasi oral. Tapi misal rehidrasi oral ini gagal, artinya dia nggak bisa minum sebanyak itu dalam 4 jam ya, maka pasang akses intravena, lalu kita berikan rehidrasi secara intravena ya. Kalau intravena, cairannya bisa pakai KN3B atau KN4B. Jadi isinya ini cairan dan elektrolit ya untuk mengganti cairan. Diberikan sebanyak 70 cc per kilo, diberikan dalam 3 jam. Ya, itu untuk dehidrasi ringan sedang. Jadi ada batasan waktunya yaitu dalam 3 jam. Kalau dehidrasi berat, kita berikan 30 cc per kilo, diberikan dalam 1 sampai 2 jam. Cairannya untuk dehidrasi berat adalah ringer laktat atau ringer asetat. Ya, perhatikan ya. Jadi berbeda jenis cairannya, berbeda jumlah cairannya, dan berbeda durasi untuk rehidrasinya. Ya, ini sebagai contoh, ada anak dehidrasi ringan sedang dengan berat badannya 15 kilo. Ya, bagaimana kita memberikan cairan pada anak ini? Pertama, kita sudah tahu dehidrasinya adalah ringan sedang. Lalu yang kedua, kita sudah tahu berat badannya adalah 15 kilo ya. Nah, karena dehidrasi ringan sedang, maka kita berikan 70 cc per kilo. Berarti 70 dikalikan 15, yaitu 1050 cc diberikan dalam 3 jam. Ya, cairannya adalah berupa KN3B atau KN4B. Ya. Nah, 1050 dalam 3 jam berarti ini kita bisa hitung kecepatannya ya, berapa tetes per menit. Berarti karena ini 3 jam, berarti 1050 bagi 3, kemudian dibagi lagi 60, karena dijadikan menit ya. Lalu dikalikan faktor tetesnya yaitu 20. Maka ketemunya 116 tetes per menit. Ya, gitu ya untuk rehidrasi. Lalu yang terakhir untuk resusitasi cairan, itu hanya diberikan ketika ada kondisi shock ya. Jadi shock itu ditandai dengan takikardi, tadi udah kita bahas ya. Nadinya lemah, akral dingin, CRT memanjang ya, tekanan darah turun, produksi urin turun, penurunan kesadaran ya. Kalau ada tanda-tanda ini, kita berikan cairan, bukan cairan maintenance, bukan cairan rehidrasi, tetapi cairan resusitasi ya. Resusitasi itu pemberian cairannya lebih agresif, jadi diberikan dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat ya, yaitu sebanyak 10-30 cc per kilo berat badan dalam waktu secepatnya ya, atau 15 sampai 30 menit maksimal 1 jam. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu karena dia butuh cairan dalam waktu yang cepat ya. Jenis cairan untuk resusitasi adalah RL atau ringer asetat ya. Kalau pada bayi kita menggunakan NS
ya. Kalau pada anak-anak pakai RL atau ringer asetat. Ini contoh ya, anak usia 5 tahun beratnya 20 kilo, dia mengalami shock hipovolemi karena diare, ya. Nah, ini kita berikan cairannya adalah tadi kan 10 sampai 30 cc ya. Kita pakai 10 cc per kilogram berat badan dulu, berarti 10 dikalikan 20 berarti 200 cc. Nah, kita berikan 15 sampai 30 menit, ini kita pakai 15 menit ya. 200 cc dan 15 menit berarti 200 dibagi 15 ya, 13,2 mili per menit dikalikan faktor tetes 20 yaitu 264 tetes makro per menit ya. Bisa dibayangkan kalau 264 tetes dalam 1 menit berarti cepat ya, menetesnya cepat. Itu kita boleh pakai infus pump atau infus setnya dipompa dengan tensimeter supaya cairannya bisa keluar dengan cepat atau digerojok ya. Oke, kalau nanti pemberian dosis pertama belum membaik, maka kita ulang lagi 10 cc per kilo ya. Jadi tadi kan udah masuk 10 cc per kilo, evaluasi kalau belum membaik, masukkan lagi 10 cc per kilo sampai 3 kali. Jadi maksimal 30 cc per kilo ya. Kalau dengan pemberian cairan 30 cc per kilo ternyata shocknya masih belum teratasi, maka kita bisa pertimbangkan pemberian obat-obatan, vasopresor atau inotropik ya. Jadi kalau masalahnya di resistensi vaskulernya yang drop ya, kita berikan vasopresor. Kalau masalahnya di kontraktilitas jantungnya, maka kita berikan inotropik ya. Contoh vasopresor adalah noradrenalin atau norepinefrin. Contoh inotropik adalah dopamin dan dopamine ya. Kemudian jenis cairannya, ingat ya, kalau resusitasi pasti menggunakan kristaloid. Bisa RL, bisa RA atau ringer asetat, bisa NS kalau pada bayi ya. Nah, bisa diberikan koloid kalau dengan resusitasi dengan kristaloid tidak membaik pemberian pertama. Yang kedua boleh pakai koloid ya. Koloid ini adalah cairan dengan berat molekul yang besar sehingga dia bisa menarik cairan dari ekstravaskuler ke intravaskuler. Jadi bisa mempertahankan cairan di intravaskuler itu lebih lama sehingga shocknya bisa teratasi ya. Contohnya seperti gelofusal atau HES ya. Tapi pemberian cairan koloid harus hati-hati karena harus dipastikan bahwa fungsi ginjal masih bagus ya. Gitu. Kalau kita ragu-ragu maka kita pakai kristaloid aja ya. Oke, ini untuk resepnya. Jadi misal dibutuhkan pemberian cairan, ini nanti harus diperhatikan dulu ya usia anaknya berapa, lalu kondisinya apa ya, apakah dia butuh cairan maintenance, rehidrasi atau resusitasi. Kalau ini kan ISK sama low intake ya, sepertinya untuk maintenance aja ya. Tidak ada tanda dehidrasi, tidak ada keterangan ya ada tidaknya dehidrasi. Kalau maintenance berarti cairannya C12 atau D5 setengah NS ya. Kemudian anak-anak pakai infuset makro ya, kemudian kateter intravenanya atau aboketnya pakai ukuran 24 ya, usia 1 sampai 5 tahun kita pakai ukuran 24. Lalu resepkan Hipavik alcohol swab ya untuk pemasangan infusnya ya. Terus kalau yang ini usia 10 tahun dengan DSS atau dengue shock syndrome, berarti kalau shock kita pakai cairannya ringer laktat atau ringer astat ya. Di sini pakai RL, infusetnya infuset makro. Kemudian untuk ukuran aboketnya usia 10 tahun, jadi agak besar ya, pakai nomor 22. Lalu Hipavik dan alcohol swab. Oke, seperti itu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan untuk pemberian cairan. Semoga nggak bingung ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan? Mungkin masih belum, dokter. Belum ya? Oke. Oke, saya lanjutkan yang terakhir yaitu tentang transfusi ya. Nanti misal ada pertanyaan langsung aja ya, Dek ya. Kalau ada yang nggak jelas, saya takutnya kecepatan jelasinnya ya. Baik, dokter. Oke.
Yang terakhir adalah tentang transfusi ya. Ya, untuk transfusi pada anak ya. Transfusi darah itu merupakan tindakan medik yang bertujuan untuk mengganti komponen darah yang kurang ya. Biasanya anak-anak yang butuh transfusi ini adalah anak-anak yang dirawat di ruang rawat intensif, kemudian yang akan menjalani prosedur pembedahan jantung atau tindakan operasi jantung, atau anak-anak dengan penyakit herediter yang membutuhkan transfusi rutin, misalkan seperti talasemia mayor ya, dan menjalani kemoterapi. Jadi untuk kemoterapi kan dibutuhkan syarat hematologi tertentu ya, kadar Hb berapa minimal ya, trombosit berapa minimal. Nah, maka itu juga seringkali membutuhkan persiapan transfusi dulu ya. Nah, ini sebagaimana kita ketahui komponen cairan ya pada manusia, dari 100% cairan itu 8%-nya adalah darah dan 92%-nya adalah cairan lain ya. Nah, dari darah yang 8% ini kalau disentrifus ya, maka akan terpisah antara plasma dan komponen sel darahnya. Jadi 55% adalah plasma dan 45% adalah sel darah ya. Plasma terdiri dari protein, air dan bahan-bahan terlarut. Sedangkan untuk sel darahnya ini ada platelet, kemudian sel darah putih dan eritrosit ya. Untuk proteinnya terdiri atas albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin. Kemudian cairan komponen terlarut seperti ion, nutrisi, produk-produk hasil metabolisme, lalu gas ya. Kemudian sel darah putih komponen-komponennya ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Oke ya, jadi berdasarkan komponen-komponen ini yang nanti mendasari untuk untuk pemberian produk komponen darah itu ya. Oke, nah ini untuk sistem golongan darah manusia yang paling sering digunakan adalah sistem ABO ya. Dibedakan mengklasifikasikan golongan darah manusia menjadi A, B, AB, dan O ya. Dan sistem resus juga kita gunakan, resus positif dan resus negatif berdasarkan ada tidaknya antigen D ya. Untuk pengolahan darah sendiri, ya, kalau darah utuh atau whole blood itu setelah diolah akan dipisahkan antara sel darah merah dengan plasma yang kaya dengan platelet atau trombosit. Ya. Nah, sel darah merah sendiri ada filtered red blood cell, ada frozen, ada washed red blood cell. Jadi antigennya dibuang ya, jadi menghasilkan washed red blood cell. Untuk platelet-rich plasma itu bisa dipisahkan plasmanya sendiri ya. Plasma sendiri ada frozen plasma dan fast frozen plasma. Lalu plateletnya kita sendirikan, jadi membentuk platelet konsentrat. Jadi ini akan diberikan untuk pasien-pasien yang membutuhkan transfusi platelet ya. Jadi hanya trombositnya aja yang turun ya. Nah, untuk yang fast frozen plasma akan bisa difraksinasi, jadi disendirikan ada fraksi protein plasma, ada albumin, gamma globulin, IVIG, kemudian faktor 8 ya sendiri dan faktor-faktor pembekuan lainnya. Sedangkan untuk fast frozen plasma itu kita sebut kriopresipitat itu kaya dengan faktor 8 saja. Itu ya. Nah, jadi transfusi yang bisa diberikan ada transfusi darah utuh atau whole blood ya, di mana setiap 350 mili darah utuh, nah itu kandungannya adalah full ya darah donor sebanyak 350 mili dengan kandungan Hb kurang lebih
12 gram dengan hematokritnya 35-45% dan tidak terdapat faktor koagulasi. Jadi faktor koagulasinya itu tidak ada, terutama faktor koagulasi yang labil seperti faktor 5, faktor 8 itu nggak ada ya. Indikasinya diberikan pada perdarahan akut, pada pasien-pasien yang membutuhkan transfusi tukar ya, atau sebagai pengganti untuk pasien-pasien yang butuh packed red cell atau darah merah endap, tetapi tidak ada, maka bisa sementara pakai whole blood ya. Tapi kontraindikasinya pada pasien yang resiko overload cairan, jadi dia karena dia volumenya besar ya, jadi HB-nya naiknya mungkin nggak banyak, tapi memberikan beban volume yang besar, yaitu harus dipertimbangkan ya, terutama pada pasien-pasien dengan gagal jantung ya, di mana kita harus restriksi cairan. Kemudian ada packed red cell atau darah endap atau PRC. Nah, ini volume lebih padat konsentrasi eritrositnya, volumenya nggak besar. Jadi dengan volume hanya 150 sampai 250 itu HB-nya sekitar 20 dan hematokritnya 55 sampai 75. Jadi beban volume nggak besar tapi bisa naikkan HB secara signifikan ya. Maka ini lebih diindikasikan untuk mengganti sel darah merah pada pasien anemia, terutama anemia karena perdarahan akut ya. Oke, lalu ada wash erythrocyte. Nah, ini diindikasikan pada transfusi-transfusi masif pada neonatus sampai usia 1 tahun, kemudian transfusi intrauterin, atau pasien dengan riwayat alergi transfusi yang berat, ya, karena dia sudah di wash antigen-antigennya, sehingga resiko untuk terjadinya reaksi transfusi berat itu bisa dikurangi, ya. Ya, jadi ini pasien dengan riwayat transfusi reaksi transfusi berat yang tidak membaik dengan pemberian obat-obatan premedikasi ya. Dan ada konsentrat trombosit ya, di mana ini tadi kalau kita lihat bagannya ya, dia dari plasma rich platelet dipisahkan menjadi trombosit saja dan ada plasma ya. Dan ini juga dipisahkan dari whole blood sehingga kandungannya hanya trombosit aja ya, eritrositnya sedikit, leukositnya sedikit ya. Jadi dia diindikasikan untuk pasien dengan perdarahan yang disebabkan karena trombositopeni atau trombosit jumlahnya normal tapi ada gangguan fungsi trombosit ya. Atau untuk mencegah perdarahan. Jadi untuk persiapan sebelum dilakukannya operasi pada pasien-pasien dengan kadar trombosit yang kurang ya. Kemudian ada fast frozen plasma. Jadi ini plasma saja ya, dipisahkan dari whole blood. Isinya adalah faktor-faktor pembekuan, lalu ada protein-protein seperti albumin dan imunoglobulin ya. Jadi ini diindikasikan untuk pasien dengan defisiensi faktor pembekuan darah, kemudian DIC atau TTP. Oke, ini sama seperti tadi ya. Jadi whole blood untuk exchange transfusion atau perdarahan masif. Kalau PRC untuk yang anemia akut hemolitik atau post-op. Ya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa transfusi sel darah merah harus kompatibel golongan darahnya, ABO maupun resusnya ya. Kapan kita lakukan transfusi? Transfusi diindikasikan untuk sel darah merah ya. Transfusi sel darah merah diindikasikan kalau HB kurang dari 7 pada anemia akut ya. Atau HB antara 7 sampai 10 tetapi ada hipoksia atau hipoksemia. Gitu ya. Jadi kalau HB kurang dari 7 langsung kita transfusi, tapi antara 7 sampai 10 maka dilihat dulu. Kalau misalkan disertai hipoksia, maka kita pertimbangkan untuk tetap dilakukan transfusi ya. Tapi misal HB lebih dari 10, maka tidak kita lakukan transfusi kecuali ada indikasi. Oke. Nah, ini yang harus diketahui yaitu ada 8 hal yang harus diperhatikan ya pada saat kita akan memberikan transfusi. Yang pertama adalah right product. Jadi komponen darahnya harus benar sesuai dengan indikasi ya. Apakah memang dibutuhkan whole blood, PRC ya, atau yang dibutuhkan adalah fresh frozen plasma, trombosit konsentrat atau precipitat. Jadi harus sesuai dan harus match serta kompatibel ya antara darah donor dengan golongan darah dari resipiennya. Dan set transfusi yang digunakan juga harus steril ya. Kemudian right patient, jadi pasien yang menerima ya dipastikan adalah orang yang benar. Jadi harus kita cek
kesamaan antara label pada komponen darah atau produk darah yang akan kita berikan dengan gelang pasiennya ya. Jadi harus cocok nama pasiennya, tanggal lahirnya, nomor rekam mediknya. Jadi harus detail dilihat semua, memastikan bahwa memang pasien ini yang menerima komponen darah tersebut ya. Jangan sampai salah pasien ya. Lalu berikutnya dosisnya juga harus benar ya. Jadi volume yang ditransfusikan harus tepat. Nah, ini untuk dasar pemberian atau perhitungan dosis komponen darahnya ya. Kalau pack red cell diberikan 10 sampai 15 cc per kilo, kalau platelet 5 sampai 10 cc per kilo, fresh frozen plasma 10 sampai 15 mili per kilogram berat badan, kriopresipitat 1 sampai 2 unit per kilogram berat badan ya. Jadi tinggal dihitung aja dari berat badan pasien ya. Kemudian oke, kalau pada neonatus itu kita berikannya 20 cc per kilo ya. 2 cc per kilo dalam 1 hari ya. Perkiraan 4 mili per kilo PRC atau packed red cell itu dapat meningkatkan HB sekitar 1 gram per desiliter ya. Jadi dari sini kita juga bisa menghitung berapa volume yang harus kita berikan. Jadi tergantung target HB-nya berapa ya. Jadi kalau misalkan kita tentukan target HB-nya adalah 12 misalkan, sedangkan saat ini HB-nya 6. Nah, ini maka kita hitung selisihnya. Target HB dikurangi HB saat ini, lalu dikalikan berat badannya dikalikan 4. Ya, 4 ini adalah dasarnya dari sini karena tiap 4 mili PRC meningkatkan HB sekitar 1 ya. Ini kita bisa hitung sehingga bisa tentukan berapa volume yang kita butuhkan ya. Kemudian right yang keempat adalah right time. Jadi waktunya harus tepat. Berapa lama kita berikan, kecepatannya berapa, nah itu harus cepat ya, harus benar ya. Jadi ada aturan kalau transfusi sel darah merah itu 3 sampai 5 kecepatannya ya, 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, kalau FFP harus diberikan dalam 30 menit, platelet dalam 30 menit. Jadi lebih cepat ya. Kemudian biasanya 15 menit pertama itu pelan-pelan dulu ya. Kalau aman tidak ada reaksi transfusi, baru mulai kita percepat gitu ya. Kemudian right reason. Jadi diberikan dengan indikasi yang tepat ya, apakah memang pasien ini membutuhkan transfusi atau tidak. Lalu right side itu tempatnya benar. Jadi pemberiannya dengan akses intravena yang terpasang dengan tepat ya dan harus paten, tidak ada obstruksi. Lalu right response. Jadi kita perhatikan setelah dilakukannya transfusi ini apakah klinis yang diharapkan ini tercapai ya. Jadi kalau transfusi trombosit diharapkan perdarahannya bisa berhenti. Transfusi PRC atau WB anemianya berkurang ya dan dengan indikator-indikator dari laboratorium ya. Lalu right documentation. Jadi pencatatannya harus lengkap ya. Mulai dari selama persetujuan atau informed consent untuk dilakukannya transfusi, kemudian identifikasi kesesuaian antara label sama identitas pasien ya. Lalu didokumentasikan juga kondisi klinis pasien sebelum melakukan transfusi, selama dilakukan transfusi ya, serta pencatatan reaksi transfusi dan waktu dimulainya serta berakhirnya transfusi. Oke ya, ini untuk checklist prosedur transfusi ya. Jadi setelah informed consent ya, maka kita persiapkan alat-alat ya, dipasang akses intravena, disambungkan dengan transfusion set ya, transfusion set atau blood set ya. Jadi bukan pakai infus set, berbeda ya antara infus set dengan blood set. Kemudian sebelum dimulai transfusi diberikan cairan dulu NaCl atau NS 50 sampai 100 cc ya. Kalau sudah baru dimulai transfusi perlahan ya, diatur kecepatan 2 mili per menit untuk 15 menit pertama, setelah itu dinaikkan kecepatannya ya. Nah, selama dilakukannya transfusi itu dimonitor tanda vital dan adanya reaksi dicatat ya. Setelah transfusi selesai,
diberikan NS lagi 50-100 cc, baru kemudian bisa kita akhiri ya. Mencuci tangan dan dicatat, didokumentasikan di lembar laporan transfusi. Oke. Kemudian terkait reaksi transfusi ya, jadi ada reaksi transfusi yang terjadi secara akut ya, ini bisa immediate, jadi langsung terjadi dalam hitungan menit atau jam ya. Ini ada reaksi komplikasi akut yang mengancam nyawa seperti hemolitik akut, kemudian infeksi bakteri, lalu TRALI atau transfusion related acute lung injury, TACO atau transfusion associated circulatory overload. Ini kalau volume komponen darahnya tidak kita hitung dengan benar ya, bisa terjadi overload cairan. Lalu reaksi alergi berat dan anafilaksis. Ini termasuk dalam komplikasi akut ya. Lalu ada yang delayed, tipe lambat, misalkan delayed transfusion reaction, kemudian transfusion associated graft versus host disease. Nah ini lambat ya, jadi baru muncul setelah beberapa jam atau beberapa hari ya. Lalu post transfusion purpura, iron overload. Nah ini juga ya. Jadi kalau iron overload malah setelah transfusi berulang ya, selama beberapa kali ya. Bahkan dalam hitungan bulan atau tahun baru muncul tanda-tanda iron overload. Lalu transmisi penyakit tertentu ya, ini kalau komponen darahnya tidak di screening dengan benar, ya bisa terjadi transmisi HIV, hepatitis B ya, penyakit-penyakit yang ditularkan secara hematogen. Oke ya, demikian. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk transfusi atau yang cairan tadi? Belum ada yang tanya ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Mungkin belum ada, dokter. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak salah ada CSL ini ya, cairan dan transfusi ya. Nah, nanti kita bisa mendalami lagi lebih lanjut ya dengan latihan kasus, bagaimana cara menghitung, kemudian menentukan jenis cairan ya, atau kalau pada transfusi, bagaimana cara menghitung volume ya, volume komponen darah yang akan kita berikan, durasinya berapa lama ya, nanti dari kita pelajari lebih lanjut pada saat CSL ya. Oke, nanti materinya saya share. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misal nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke, mungkin gitu. Untuk absensi tadi sudah ya? Sudah ada yang sampun, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Terima kasih.